Kalau kiri kanan Yesus katanya itu disalib karena perbuatan mereka jahat, berarti fix Yesus itu disalib karena dianggap melakukan penghujatan atau perbuatan yang jahat. Sama seperti tradisi Yahudi. Tradisi Yahudi kalau berzina, kalau anak itu durhaka, itu wajib dirajam sampai mati. Itu Yahudi. Terus Kristen kalau Yunani bagaimana, Romawi? Dia harus disalibkan dalam keadaan bigil. Itu kalau sudah sampai penjahatnya disalibkan dalam keadaan bigil, itu adalah penjahat yang sudah sangat hina. Berarti Yesus mereka terhina dong. Gitu loh. Jadi kita harus pakai akal saja. Konteks penebusan dosa dengan cara disalibkan, mana datanya? Gak ada, kata mereka. Memang gak ada tertulis. Pasti mereka akan membaca nubuatan-nubuatan yang ada di dalam perjanjian lama. Anak manusia harus diserahkan dan dibunuh. Bedakan dibunuh dengan disalib. Gitu loh. Kalau mereka mengatakan konsep penebusan dosa dengan cara disalib, terus yang kiri kanan Yesus bagaimana? Apakah mereka juga menebus dosa? Tidak. Terus kalau kita katakan, oh Yesus kami tidak berdosa, katanya. Tidak seperti akhlak Nabi Muhammad kamu. Mereka kan selalu bilang begitu. Yesus kami nggak ada dosa, dia suci. Kita balikkan. Upah dosa adalah maut. Kalau setiap orang yang berdosa pasti akan mati. Terus mereka mengatakan Yesus tidak berdosa. Terus kenapa Yesus mati? Terus kenapa Yesus mati? Berarti dia berdosa. Di mana kesalahan Yesus? Kita tunjukkan satu poin. Yesus kau mengajarkan kebencian. Di mana? Lukas 14:26. Kau baca pun satu perikop itu tidak akan mengubah isi dari ayat itu sendiri. Apa isinya emangnya, katanya? Jikalau seseorang datang kepadaku, ia tidak membenci bapaknya, ibunya, anak-anaknya, saudara-saudaranya perempuan, laki-laki, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Satu poin, Yesus mengajarkan kebencian. Itu satu. Terus yang kedua, apakah mungkin Tuhan itu mengutuk? Ketika dia lapar, dia datangi pohon ara. Masa Tuhan tidak maha tahu? Masa dia tidak tahu kalau pohon ara itu bukan musimnya berbuah? Masa Tuhan yang notabene-nya Tuhan yang bisa menciptakan, dia tidak bisa menciptakan makanan? Pasti dia jawab, oh ini kemanusiaannya. Ini kemanusiaannya, ini kedagingannya. Pasti akan lari ke situ. Tapi apakah notabene namanya Tuhan itu harus mengutuk? Yang dikutuk ini malahan pohon loh. Pohon yang tidak tahu apa-apa, yang tidak ada salahnya dikutuk. Apalagi manusia. Makanya baca Hanum 1 nomor 2. Tuhan itu pembalas dendam. Amarahnya sangat besar. Hanum 1 nomor 2 silakan dibaca tuh. Tuhan mereka tuh. Jadi banyak sebenarnya. Silakan Bang Revo. Bunda, enggak, saya izin mau turun dulu, nanti insya Allah nanti gabung lagi. Izin turun dulu semua. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau nambah silakan. Saya mute lagi nih, saya standby. Saya kalau boleh dikit Bunda Nora ya. Kalau boleh sedikit ya, kita berbagi tentang dosa-dosa Yesus tadi itu ada yang belum ditambahkan sama Bu Nora. Itu apa? Yesus itu pelaku pesta ini, inisiator pelaku pesta miras. Kan ada itu merubah air menjadi anggur itu kan? Di Yohanes 2. Iya. Nah, itu kebakaran jenggot itu yang gitu. Iya. Kalau boleh izin sedikit ibunya dengan hai perempuan itu kan nggak sopan itu. Ternyata itu bukan ibunya ya kan Bang Jolemon. Perempuan di situ merujuk kepada Guine, adalah istrinya. Ini istri siapa? Ada pernah diskusi begitu? Enggak ada pernah diskusi begitu Bang Jolemon? Ada. Ibunya itu di Yohanes. Bukan. Di Yohanes 2 nomor 4 itu merujuk kepada istri. Bukan ke Guine. Bukan. Ada tafsiran yang kayak dibilang Nora itu, Gune itu untuk menyebutkan perempuan istri yang bukan ibu. Iya, tapi istri yang setara istri. Iya. Kan nggak sopan banget harusnya dipanggil begitu kan?
Terus mereka mengatakan bahwa itu istrinya orang. Darling gitu kan. Ah. Dan itu dan ada Kristen waktu saya buka itu ya Bang ya, kita balikan ke original, padahal perempuan itu merujuk kepada Gwine, istri. Dia bilang begini, ya mungkin itu istri orang. Nah ujung-ujungnya mungkin, kan jadinya asumsi. Aduh, Ya. lanjut Bang. Kalau tadi Bayu mau ngomong, Bayu dulu deh. Siapa tadi yang udah tampilkan ini? Bang Bayu, Bang Bayu. Silakan, Iya, Bang Bayu. siap. Ini agak merah ini sinyalnya. Ini gimana? Masih bisa didengar sama Bagus, teman-teman? bagus kok, bagus. Ya, alhamdulillah. Ya, ini kita kan sharing edukatif ya Bunda ya. Artinya apa yang dipaparkan Bunda itu 100% saya amini. Karena kita diskusi ini kan dua agama, dua keyakinan yang berbeda. Nah, ketika dia menanyakan ke kitab kita tugasnya kan menjelaskan. Kalau sudah dijelaskannya ya yaitu tadi langsung dikomparasikan di Bible mereka. Yaitu tadi seperti dia kan menuduh bahwa umat Islam itu mendatangi seolah-olah mindset dia kan mendatangi itu memasuki. Ini sudah seringkali dianalogikan sama teman-teman. Istilahnya kalau orang mau mendatangi masuk rumah sakit, mendatangi rumah sakit apakah masuk rumah sakit? Tentu tidak. Banyak juga analogi-analogi. Tapi ya dasarnya Oten memang seperti itu. Langsung aja dikomparasi dengan di Bible-nya mereka. Bagaimana kalau di kitab Anda semua orang digarami dengan api. Nah, ini kadang-kadang mereka juga nggak mau menjawab apa yang kita komparasi. Inilah memang kita sedikit banyak harus mengenal siapa lawan kita diskusi kan. Kalau saya terus terang aja Bunda, memang berangkat dari Zoom saya ke TikTok ini. Saya kalau memang sudah ada teman-teman yang sudah diskusi, saya banyak nyimak karena ya diskusi ini kan bukan hanya modal keberanian, tapi tentu dibekali dengan berbagai metode-metode dan ilmu ya, terutama dengan orang sebelah kan harus Bible yang Bunda Nora katakan tadi untuk komparasi mereka kan kayak gitu. Apapun penjelasan kita di Al-Quran ya memang mereka yang nggak percaya, tapi setelah itu langsung aja dikomparasikan di Bible mereka yang komparasi kan kayak gitu. Artinya memang betul-betul ya kita ini lihat kalau saya dengan Abdon, Meme, sekelas-kelasnya itu nggak usah buka-buka data, ya asumsi dan asumsi gitu. Ketika sudah pakai data santun ya sudah kita serahkan dengan yang memang sudah jam terbang. Gitu aja Bunda Nora dari saya. Terima kasih. Ya, ditambah lagi si Mendy. Aduh, kalau Mendy itu ampun aku. Makanya tuh Mendy kalau naik tidak palaku open lagi tuh. Dia mau bilang, Nora gimana surat At-Tarim 1 Nabi kamu? Terserah kau lah Mendy, ya aku nggak peduli ya. Suka-suka kau kan seperti si Taipudin nyanyi. Si Taipudin kan nyanyi suka-suka Tuhan. Nah kayak gitulah. Suka-suka kau lah, terserah kau lah itu. Angkin capeknya aku tengok tuh. Sama Om Ji pernah itu, Mbak Nora. Om Jin, si Om Jin, kamu ini di dalam, aduh kalau itu ampun aku bang, ampun aku. Kalau dengan anak soleh, udah belum Bunda Nora? Yang baru anak soleh, anak soleh itu. Anak pakai soleh, akun anak soleh. Jujur aku tidak mau naikkan dia. Itu ya. Astagfirullahaladzim itu Bunda, luar biasa katanya. itu. Sudah Kemarin ditampar dia pakai ayat apa dia kemarin? sudah akut itu. Oh dia ngotot Tuhan kami tuh lebih hebat daripada Allah kamu loh Bunda katanya. Terus ku tanya lah kan Yohanes 8 nomor 59 waktu Tuhan kamu mengatakan sebelum Abraham jadi aku sudah ada, pertanyaan saya setelah ayat 59 lalu mereka mengambil batu hendak melempari Yesus tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Nah itu di dalam Yohanes 8:59. Pertanyaan saya sama kamu, Tuhan kok takut sama batu? Oh, mengamuklah dia, keluarkan bahasa setannya ya kan? Enggak, saya tanya, Tuhan menciptakan batu, kok Tuhan takut sama batu? Taulah kalau anak soleh. Astagfirullahaladzim, aku turunkan aja lah jijik aku jadinya. Enggak, paling benci aku yang ucap-ucap kayak gitu loh. Bandingkan Ya itu kan? Mbak Nora. Ya itu kan Bandingkan Yesus dengan Umar. Yesus kan tidak mampu membebaskan bangsanya dari penjajahan ini, penjajahan Romawi. Sementara Umar yang mampu 7 abad kemudian
Nah, gitu-gitu tuh kebakaran jenggot pasti mereka itu. Islamnya kok kalah dengan Umar itu kan, muridnya Nabi saat Iya. itu. Ya namanya aja pakai akun nama Islam, anak soleh, kan? Yang nggak tahu oh berarti ini Muslim ini. Nggak taunya kok menghujat juga di dalam narasi si anak kucuk itu. Nggak tahu Itu udah merasa itu mengundang loh, orang. mualaf Malaysia itu, waduh sarkasnya itu kurang ajar itu. Tahu ya, mualaf Malaysia itu. Kayak siapa tadi itu ya? Aduh, memang kalau oten-oten ya, kesetanan semua. Saya tanya, Yesus itu pencipta? Iya, katanya. Oke. Yesus yang menciptakan manusia juga? Iya. Karena sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada, katanya kan? Oke, jadi yang menciptakan langit dengan bumi Yesus. Yesus. Pertanyaan saya, yang mati di kayu salib itu pencipta kamu? Hah? Maksudnya apa? Yang mati di kayu salib itu pencipta? Iya, katanya. Bunda Susan Noise. Jadi pencipta kamu bisa mati. Pencipta kamu, Yesus menciptakan manusia mati di tangan manusia. Kau itu jangan begitu. Kau jangan asumsi kau menghujat. Ya, udahlah, nggak ada lagi cerita. Berarti intinya poinnya mau saya ambil, pencipta kamu mati di tangan ciptaannya. Itu kemanusiaan, kan ujung-ujungnya kemanusiaan. Ujung-ujungnya kemanusiaan ya Bang ya. Saya jujur, daripada kepala saya sakit, saya minum obat darah tinggi, bagus udahlah terserah kau lah. Pokoknya intinya kau mengatakan Yesus pencipta, ternyata pencipta mati di tangan ciptaannya. Selesai dari saya bilang. Kalau satu lagi itu kan suka bicara soal alfa omega. Dia yang awal, dia yang akhir. Itu alfa tuh maksudnya Bang Muhammad. Itu alfa mat, alfa midi. Jadi pada waktu Yesus awal itu dia belanja dulu di Alfamart, Alfamidi. Iya, begitu loh. Nah, kalau omega pakai kitab mereka sendiri itu buka Ibrani 71 tentang Imam Melkisedek. Imam Melkisedek itu tidak berawal, tidak berakhir, sampai sekarang belum mati, dia imam yang abadi. Bandingkan aja Melkisedek dengan Yesus. Ya kan? Bahkan di sini ia sama seperti anak Allah, ya kan? Ia adalah imam yang abadi. Itu dikatakan baru 71 sampai 3. Tapi di kejadian tuh anak-anak Allah banyak loh. Ya banyak. Karena anak Allah itu pemeo untuk anak mami. Kalau kita bilang misalnya ada laki-laki yang klemek-klemek terus taat sekali sama ibunya, kita bilang anak mami itu. Kan gitu. Biasanya laki-laki itu kan lebih hebat lagi sih Muga lo. Agak taat dikit disebut anak Tuhan di pemilnya orang Yahudi gitu. Itu tengok yang saya bilang itu. Jadi, tengok si Aaron ini, Nora anak batu. Dia nggak tahu kalau Tuhan dia itu keturunan dari penjina. Aaron, itu Yesus itu kalau Daud seandainya tidak berzina dengan Batseba, tidak ada Tuhan kamu loh. Menurut kitab Midras, Maria ibu Yesus itu melacur dengan seorang tukang kayu. Ternyata di dalam Bible kamu Yusuf tunangan dari Maria itu adalah seorang tukang kayu. Apakah berarti Yesus ini anak hasil zina? Airan, jangan-jangan Yesus anak Allah itu hanya untuk menutupi, padahal Yesus itu anak hasil zina dengan Yusuf. Mengerikan ya, mengerikan. Ternyata Yesus anak hasil zina. Wadaw, tapi nggak apa-apa sih. Yesus anak hasil zina tuh gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yesus Tuhan Allah. Tuhan dari mana, Iron? Saya sudah bacakan Yohanes 8 nomor 59. Orang Yahudi hendak melempar Yesus, tetapi Yesus kabur kayak murid-murid. Tuhan takut sama batu ini gimana?
Tuhan mati karena tombak tentara Romawi ini gimana? Mana kehebatan Tuhan kamu? Bahkan Yesus itu ditelanjangi. Malu dong saya punya Tuhan yang nampak nonotnya. Itu gimana? Aaron, kamu udah ganti cangcut Yesus belum? Tapi saya senang sih di ayat di Wahyu 19 nomor 7, saya senang sebenarnya abang-abangku dengan Kak Rini. Saya senang. Karena apa? Saya mempunyai peluang untuk kawin mengawin dengan Yesus. Ampun. Akhirnya klub Yesus yang dipotong 8 hari itu difungsikan nanti di surga akan kawin mengawin. Saya suka. Saya kalau bisa saya minta kepada Bapa yang di surga, jadikan dong saya yang pertama. Boleh Nora. Kamu mau dijadikan apa? Saya dijamah-jamah oleh Yesus, Iron. lanjut yang lain lanjut. Aduh, nanti birahin saya Kak Rini, bahaya kalau saya birahin. Aduh. Pening kita ya kan. Kayak mana lah kita kok birahin nih Nur? Hah? Itulah. Mana nih Nur? Ampun, menyeramkan sekali. Kalau perempuan birahi, ya, perempuan birahi, mungkin kalau kata Blender timun yang main, ya kan? Laki-laki yang birahi ini gimana? 51, Coba 501, habis dong. Jangan-jangan Yesus ini dulu nggak pakai apa ya? Nggak pakai sabun, tapi pakai minyak jelantah. Gimana nih, hey, Aaron? Enggak. Nah, apa namanya? Kalau kita pakai asumsi, maka derajat satu agama itu akan hilang. Seperti itu juga, Oten suka kalau udah dia tidak ada jalan menyerang, dia pakai asumsi liar kemana-mana. Kalau dia bilang Rasulullah nikah itu dengan Aisyah umur 6 tahun, Ribka itu dinikahi oleh Ishak umur 3 tahun. Ya. Itu memang budaya Semit. Bunda Susan Noise. Ya kan? Iya, Jadi lanjutkan Bang intinya- Muhammad. Iya, baik Dora. Ya kan? Salah satu kalau kita mau perhatikan dari adatnya orang Yahudi, dan Yesus itu praktisi Yahudi. Praktisi Yahudi yang presisi, yang sangat tepat, satu demi satu. Bahkan dia dikejar-kejar karena dia praktisi Yahudi yang murni. Ya kan? Begitu murninya dia sehingga dia melarang penukaran uang shekel dari duit Romawi waktu tabernakel, waktu hari raya Pondok Daun. Itu pas pasca itu dilarangnya pertukaran itu yang ditendangnya peti-peti itu, karena ada sifat rentenir di situ. Waktu mau korbankan itu tidak boleh dipakai duit Romawi, karena duit Romawi lambangnya lambang berhala gambarnya itu. Maka menurut aturan Yahudi, duit itu harus ditukarkan dulu ke duit shekel, karena duit shekel itu cuman berlambang ahad, Allah yang satu. Maka ditukar duit itu, waktu tukar itu kayak kita tukar duit hari raya, ya kan? 100.000 duit kecil dapat 90.000 gitulah kira-kira. Nah, itu yang Yesus marah. Nah, itulah yang dia tendang peti-peti itu, ya kan? Kalian memanfaatkan setiap ibadah itu menjadi transaksi. Ya, tanya juga sama orang Kristen tuh kalau mereka mau pelajari betul-betul. Ya kan, sebab saya ini dalam keadaan diajarkan tuh buka kitab dan dijelaskan pendeta. Jadi saya tahu. Nah, yang kedua, kalau kita mau pahami benar-benar, untuk menjadi rabi itu harus melalui proses bar mitzvah. Setelah sunat itu udah dijalankan Yesus, bar mitzvah. Setelah itu untuk masuk ke midras itu, melanjutkan pendidikan itu harus nikah. Karena dalam midras itu dijaga jangan sampai terjadi praktek homoseksual. Maka itu orang itu harus nikah, punya istri, baru masuk lagi untuk mendalami Bible lebih lanjut. Sebab Yesus itu levelnya S3 loh. Dia rabi itu. Kalau kita lah, saya linearkan gitu kira-kira S3, walaupun tidak tepat seperti itu. Mungkin lebih lagi. 33 tahun udah S3 itu ya, Bang Muhammad? S3, ya kan? Ya Pak Jo ya. Jadi intinya, mustahil Yesus itu tidak menikah. Ya kan? Nah kalau Yesus tidak menikah, kita bisa larikan kemana-mana. Apakah Yesus impoten, apakah Yesus gay, atau ada hubungannya dengan cerita keledai, dan sebagainya. Ya kan, yang manapun kalau kita mau asumsikan boleh. Tapi kalau Yesus menikah, masalah ini selesai. Kita nggak punya asumsi buruk lainnya. Kalau Al-Quran nggak bilang Yesus menikah atau tidak menikah. Karena Al-Quran itu kitab
yang Kalau tidak menurut kalau menurut pendeta HTD itu hanya aksesoris saja laku-lakunya. sorry saya Saya izin dulu ya. Si Iron mau naikkan dia host. Dia mengatakan bahwa perempuan di Islam itu bercocok tanam. Ini dia. Ya, silakan Iron dong. Cucu tak. Iya benar, 100 untuk kamu Iron Dome. Saya suka ini Iron Dome. Oke, Iron Dome. Kalau dijadikan apa kamu bilang? Kenapa? Nabi Muhammad ganteng. Yes, Nabi Muhammad ganteng. Apa kau bilang Nabi Muhammad banyak istri? Oh iya dong, karena Nabi Muhammad kami ganteng kan? Kamu itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala setengah. Ini diciptakan, kamu pikir datang dari otaknya Bani Kunarion? Gak mungkin lah bro. Iron, saya mau tanya dulu sama kamu deh. Ya, saya mau tanya, boleh nggak? Boleh nggak saya tanya? Kalau bisa. Boleh nggak saya tanya? Aduh, saya mau tanya gini Iron. Simple pertanyaan saya. Di dalam Matius 21 nomor 1 sampai 3. Kenapa Tuhan kamu Yesus menginginkan keledai berjenis kelamin jangan perempuan betina. Silakan dijawab. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu otakmu setengah. Jadi Nggak kau apa-apa. dijadikan ladang. Kalau kau otak full, tolong jawab pertanyaan saya. Kenapa Tuhan kamu menginginkan binatang tunggangan itu betina? Silakan dijawab. Kasihan kau Nor, tapi kau keluar di sini. Tapi kan itu yang Di surga saya ditolak sama siapa? Kau itu Sebentar, biarin aja Bang Muhammad. Surga. Nah kalau Muhammad ini kan masih bisa masuk surga karena surga para lelaki adalah sampah jangan ditahan lama-lama. Oke, Bang Muhammad, biarin aja Bang Muhammad, ini perempuan. Oke, saya jawab kamu. Kamu mute dong. Nah, disediakan apa? Penyembah iblis. Kau nanti menunggu suamimu kalau sudah drop di surga dengan bidadari. Penyembah iblis, dengarkan saya woi, yang selalu memuja-muja nama Yesus. Kamu dengarkan saya, kalau kamu modal congor, saya lebih modal congor di sini. Hei, yang suka mencium nama Yesus, saya juga mau dong. Berikanlah setengahnya sama saya woi. Jangan kau saja menikmati. Nama Yesus, saya juga mau dong. Ini berbentuk apa? Panjang apa enggak? Heran. Kira-kira panjangnya nama Yesus yang dipotong itu 15 cm, setengah centimeter. Gimana? Aku bilang Tidak punya kedudukan sama sekali di surga loh. didudukan sama siapa? Ini kedudukanmu hanya untuk Saya didudukan di atas Yesus. Kok kamu tahu? Nah, kau ini kalau udah Saya duduk di atas Yesus. Kok kamu mikir saya main sama Yesus, kurang ajar kamu. Kamu ngintip aja sama seperti Roh Kudus kau waktu mengintip Maria itu tidak dibuntingi sama Yusuf ya. Kurang ajar kau ini. Ngintip kau ini. Pantas mata kau bintikan kau ini. Tapi tak kau posisi enak di atas ya kan, duduk ceklak. Iron Man tahu karena dia main sama lakinya kayak gitu. kalau dicucuk dari samping boleh, di depan boleh, dari mana-mana saya mau dicucuk sama Yesus. Aduh Yesus, tolong Yesus, Yesus, gitu lah. Kau udah pernah di rudal nggak? Rudalnya Iya, kalau cicak di dinding ya udah pernah saya beragakan. Tapi itu yang harus kudanya panjang lam. Kalau pendek nggak masuk, nggak ngejak, nggak enak. Ternyata kau itu tidak punya identitas untuk
masuk ke surga Islam. Tintas. Yesus aja di neraka. Perempuan nggak punya. Coba Yesus kau di surga. Sadar loh. Kenapa Yesus kau di surga duluan? Lalu naiklah Yesus ke surga duluan. Kenapa? Ternyata Yesus mengatakan sesungguhnya pemungut bea cukai dan wanita pelacur mendahului surga lah Seron. Itu modal congor doang. Duluan dia mau dijama-jama Yesus. Tidak Kau jawab itu. dulu. Makanya Kau jawab dulu. udah Kan sudah dicukur bulu jembitmu. Enggak suka Yesus ada bulu jembit. dijadikan untuk dibom. Apa namanya? Dicocok tanah. Tuhan kau mencari. Yes, Tuhan kau mencari. Masa sih Tuhan kau mengambil istri Daud dikentutin sama laki-laki lain di depan mobil? Ini kurang ajar Tuhan kau ini. Bangsat Tuhan kau ini. Ini Tuhan lagi gua apa Tuhan ini mucikari penyedia film bokep. Tuhan kau suka film bokep ya? Tuhan kau suka film bokep. Tapi sebenarnya begini Iron, saya sih penasaran ya. Saya penasaran kenapa ya Tuhan kamu nggak menjelaskan zakat kuda itu seperti apa tuh Iron? Iron, zakat kuda itu seperti apa Iron? Tolong jawab dulu aku Iron. Zakat kuda dan aurat kau ini seperti aurat keledai. Kok masa bisa paham sama keledai? Iron, ini loh besarkan saya dulu host. Seperti orang-orang yang menyalahkan. Besarkan saya, ada saya mau tunjukkan gambar host. Ya, sabar